Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nas'aluhu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan shalihan maqbula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus haibul hajah. Alhamdulillah siang ini sesarengan kulolan panjenengan mengayu bagyo rencana keberangkatan sahibul bait Mas Adi Purnomo sekeluarga berangkat Mekah Mukarramah Madinah Munawwarah. Mugi-mugi kula kabeh sing ndongakne katut menjing kapan saged haji kabeh nggih. Amin. Enten cerita di Kebalenan itu Banyuwangi ada dua orang bertetangga, A dan B. A ini kebetulan hidupnya normal, pegawai negeri, suami istri, anak loro, isuk budal megawe, sore pulang, normal sekali dan lugu mituhu. Nah kebetulan B ini agak berdigasan, dia bukan pegawai negeri, pengusaha, bojone telu bang, bolak balik penggane ngapusi sing wedok bang. Hingga si A itu ngeling nih, Mas sampeyan aja nemen-nemen tau dadi wong urip bolak-balik ngapusi. Ora apa-apa bojoku dhewe, tapi mlebu neraka lho ngapusi. Enggak, bojo dhewe. Begitu nyampe di akhirat, itu ternyata si B itu wis nang swarga dhisik. Si A protes, "Tuhan, itu kok nang swarga dhisik padahal wis bedigasan kuwi penggaweane aku lho wong lugu. Isuk budal sore mulai bojoku ya kuwi tak aku wis pokoke aku jujur banget." Ya kowe ngerti ya aku ki cemburu karo kowe. Lah kok kowe itu? Lah sing mbok dene ora aku tok bojomu bareng kowe wedi. Akhirnya Gusti Allah cemburu, Pak. Jadi cemburu Gusti Allah itu, Pak, ceritanya. Loh, cemburunya Gusti Allah itu di situ. Makanya enggak, cemburu gitu aja sudah. Kalau Tuhan cemburu itu hati-hati, Pak. Hati-hati itu, Pak. Kemudian ada seorang kiai yang kebetulan datang santri itu langsung pulang itu dikasih sorban, Pak. Wah bangga. Wah aku mau ngene Pak Yai Muntaha mulai dikasih sorban, bangga. Langsung cerita nang kanca-kancane, monggo. Aku suwane Pak Yai langsung dikasih sorban, weh bangga. Lah yang denger itu tertarik, wah aku lek rono mesti ora kur sorban, sak siwake sak kurmane dikasih. Begitu datang orang dikai sorban, mulai dikai serbet, Pak. Ya mestinya kan kecewa toh, Pak. Yang pertama datang kasih sorban, yang kedua malah dikasih serbet. Protes, Pak Yai, saya ini iri. Dulu teman saya datang ke sini kasih sorban, lo kok saya dikasih serbet? Sik le. Serbet iki manfaatnya akan di karo sorban. Aku pengen takon. Ya akeh sorban nggih salat. Sik. Lek enek reget nggih serbet apa? Nggih serbet. Nah, ya itu. Kowe lek nggih serbet. Kuwi nang kampung-kampung iso diterima. Lek nggih serban, kuwi dadi kiai ngenteni diambungi tangane kuwi malahan susah kuwi malahan kok. Hingga kemudian sekarang ini banyak orang yang jarang pakai serban. Sing pakai serban malah jamaah tabligh, Pak. Muhammadiyah seorang nganggo, NU ora nganggo, sampe lihat itu lah. Orang nganggo fotone Mbah Yai Dahlan, fotone Mbah Yai As'ari itu gawe serban kabeh. Orang enek sampean delok fotone sing gak nganggo serban. Mesti lek Mbah Dahlan yo ngangge serban. Mbah Yai Hasyim Asy'ari yo ngangge serban. Saiki ora enek pimpinan Muhammadiyah serbanan, ora enek. Hingga kemudian ketika ada orang pakai serban pangling, tablek, padahal Mbah Dahlan kuwi ngono lho, Pak. Begitu juga yang NU. Enek wong serbanan jenggoten langsung iki salapi. Padahal contoh salapi itu saya ini asli ulama salap kono, salap kene gitu loh. Jadi enak, nggak dinti eneng gitu loh, Pak. Enak. Jadi artinya apa? Hari ini banyak kita ini pangling dengan sejarah kita. Pangling. Hingga ketika kita melihat satu hal, kita tidak pakai view helikopter, tidak pakai view pesawat terbang, tidak pakai view puncak, kita pakai view lapangan bola. View lapangan bola itu kalau melihat sesuatu masalah itu hanya sepihak, sepotong. Tapi kalau kita ngelihat pakai helikopter, kita akan melihat semuanya.
Disitulah kemudian pentingnya Al-Quran itu bukan teks yang kita pelajari saja. Kita akan kacau. Sampean tahu gerakan radikalisasi yang sekarang muncul, seperti ada orang ISIS lah. Sekarang kan lagi musim panas, banyak faktor ISIS itu banyak, Pak. Ongkep. Kemudian kita dengar lagi Kaidah atau apalah namanya, gerakan-gerakan itu muncul apa saja. Saya pikir yang dilontarkan, yang dijual itu karena teks, Pak. Kita nggak usah kaget, sejarah sudah menghadirkan pada kita satu contoh. Sayyidina Ali itu orang yang lahirnya di dalam Ka'bah. Itu sak dunya ora enek, Pak. Wong lahir sak Ka'bah ora enek. Maaf, engko aku lek Indonesia kan darani Syiah. Kayak Pak Yai Syiah gitu ya. Padahal saya memang betul ahli Syiah, Pak. Soalnya diutang terus tak ditagih mesti Syiah gitu loh. Reso bayar, Pak, reso bayar. Sayyidina Ali itu orang yang lahirnya di dalam Ka'bah. Ini fakta. Kemudian setelah melahirkan, ibunya namanya Fatimah itu keluar dari pintu Ka'bah. Yang menerima pertama kali bayi yang masih merah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah, Pak. Cuman golek sak donya. Lo proses lahirnya itu agak mistik, Pak. Gila Muhammadiyah gak percaya. Jadi begitu sudah masa kehamilan hampir melahirkan itu, Bu Fatimah itu menghadap pintu Ka'bah. Ya Allah, bukakan pintu, aku ingin melahirkan di sini. Dibukakan pintu dengan sendirinya. Walaupun bangsa ini kira percaya Muhammadiyah, akeh, mana percaya, Pak? Tapi dodolan. Iya, saya punya kader Muhammadiyah itu di tembok namanya Kang Bentul itu. Ora percaya akeh, tapi dia perajin akeh itu. Akeh. Sekarang bukanya di Merayu sana. Itu santri saya itu. Gak percaya tapi dodolan. Nah, kemudian masuk, pintu ini terbuka, masuklah beliau, dan 2 hari di dalam melahirkan. Keluar, yang menerima adalah Muhammad, dan yang merawat pertama kali Muhammad, sampai seperti dianggapnya anak sendiri. Karena apa? Ngerti yo, bales jasa dulu masa kecilnya Kanjeng Nabi sing ngomong, yo ibuke Ali bin Abi Thalib, bales budi. Sampai ketika punya anak pun Rasulullah punya anak diberi nama Fatimah salah satunya. Kenapa kok namanya Fatimah? Tabarukan karo ibuke Sayyidina Ali sing ngomong biyen. Ini namanya konteks, Pak, sejarah. Makanya kalau dakwah nggak pakai sejarah itu kenceng, Pak. Haram, halal, bid'ah, kenceng. Saya pernah ada kiai itu ngaromne mic speaker. Haram. Pak Yai ingkang mingking mboten krungu, monggo diparingi mic. Haram tapi karo nyekel mic. Iki piye to Pak Yai iki? Jereke bid'ah mic ini. Nah, dirawatlah Ali itu oleh Kanjeng Nabi. Nah, siapa sahabat yang diklirkan oleh Nabi sebagai pintu gerbang ilmu adalah Ali. Lek Kanjeng Nabi gudangnya, pintu gerbangnya adalah Ali. Siapa sahabat yang berani menjadi stuntman? Stuntman itu peran pengganti. Jadi lek enek bintang film untuk peran-peran yang berbahaya itu kan biasanya memerlukan peran pengganti. Resikonya gede nih, ketika Nabi mau hijrah, sing dikongkon nunggu omah, engko lek enek wong kafir teko mateni kowe, kuwi sapa? Bukan lain, adalah Ali bin Abi Thalib. Ini abot loh, Pak. Stuntman ini paling abot. Paling abot ini stuntman. Dan sahabat yang pernah melakukan peran-peran teritorial, peran-peran Kafarli, peran-peran Kopassus, itu hanya Ali. Jadi seluruh peran-peran itu pernah diperankan oleh Ali, pernah. Dan tidak ada Nabi tanpa Ali. Selalu di mana ada Nabi, selalu ada Ali. Dan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi dia mati, terbunuh di tangan orang. Orang itu bukan orang lain. Bukan orang lain, dia muridnya sendiri. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran, badue iki ya ireng ahli sujud. Apa dikira gak ahli sujud? Ya ireng badue iki. Hafal Quran, as-sajjad, ahli sujud. Ali itu melihat dia itu lagi tiduran di masjid, nang kene nyengkelit pedang. Tapi Ali tidak merasa bahwa akan terjadi hal yang tidak terjadi mestinya. Subuh-subuh
Begitu sholat, ternyata Ali dieksekusi oleh muridnya sendiri. Siapa itu? Abdurrahman bin Muljam. Kenapa kok Abdurrahman bin Muljam itu tega membunuh Ali yang gurunya sendiri? Sederhana, karena Abdurrahman bin Muljam itu melihat Islam dari teksnya tanpa melibatkan konteks. Dari goro-goro ayat wa man lam yahkum bima anzalallah itu loh, Pak. Perbedaan penafsiran itulah memunculkan pembunuhan seorang murid kepada gurunya. Hingga hari ini kalau ada orang Islam dengan pendapat yang kukuh lalu membunuh, wis enek madhabe, ora usah kaget. Makanya konteks ini perlu. Ada pertanyaan menarik. Islam pernah jaya di Eropa sampai ke Cordoba, Pak. Kita lihat peninggalan Islam di sana. Binjing lek jenengan ndelok bal-balane Liga Spanyol, Real Madrid dengan Barcelona, sampai mampir di peninggalan Islam di Cordoba sana. Kenapa hari ini tidak ada? Berubah menjadi gereja. Bahkan Islam itu sudah sampai ke Prancis. Mau tahu? Al-Quran asli, naskah turunan asli itu sebagian ada di Birmingham, Inggris, Pak. Bukan di Indonesia loh, Pak. Bukan di Indonesia. Dan disimpan juga beberapa yang asli itu. Al-Quran itu kan sudah mengalami pembaharuan, Pak. Dalam arti penulisannya, bukan teksnya. Jenengan lek maca Al-Quran awale gak iso maca, Pak. Siji gak ana harokat, loro gak ana titik, loro gak nganggo tajwid, telu gak nganggo ilmu sorop, ora enek. Quran nganggo ngono ora enek mbiyen iki. Begitu muncul disampaikan oleh Nabi, ditulis oleh sahabat itu dibacakan sesuai dengan dialek. Sing Jawa Tengah nganggo Jawa Tengah, sing Madura nganggo Madura. Nah, karena perang melawan orang-orang yang murtad itu, banyak sahabat yang hafid itu kemudian meninggal dunia. Lalu ada inisiatif bagaimana kalau Al-Quran ditulis secara utuh. Maka muncullah Mushaf Utsmani dengan ketua komisi penulisan namanya Zaid bin Sabit. Jadi Al-Quran ada harokat, ada titik, ada tajwid, itu sejak Utsman, Pak. Jadi oleh kalau sampai muni kudu asli kok Kanjeng Nabi, wis gak enek. Bid'ah sampean maca Quran ngono iki bid'ah malah. Karena yang asli gak ada. Ini fakta. Dan kalau sampean tahu, ketika Al-Quran itu ditulis, dibuatkan teks, itu kan ada 4. Ada 4 buku. Dan 4 buku itu semua sudah terbakar yang di Arab. Yang justru masih utuh itu ada di New York, ada di Irlandia, ada di Inggris. Negara Islam satu pun tidak ada yang punya naskah asli itu, Pak. Sing asli nembien. Kenapa? Karena memang umat Islam ini semakin ke belakang tidak menghargai ilmu. Kurang. Kalau ilmu rapatek ngergani. Bukti orang tidak menghargai ilmu itu satu, kalau tidak mau berbeda, Pak. Saya ini loh enak berbeda. Kenapa? Bojowi Muhammadiyah NU rasane podo, Pak. Nah, ada, Pak. Ada yang Muhammadiyah, ada. Ini yang saya bawa yang kebetulan keluarga Muhammadiyah. Soalnya ben podo rogo Jampine kan gitu ya. Rasa NU jadi enak tuh, Pak. Lah rasa stroberi gitu loh, Pak. Rasa kaget. Sampai juga nggak usah marah-marah. Wong pancen ra iso sampean gitu loh. Aja terus mulai mureng ora oleh. Ngono kuwi mureng ora oleh. Pemeneh mbah iki mung sampean kalek diluk karo aku ya padha buntele. Jadi artinya apa? Disinilah perlunya konteks. Karena apa? Ayat yang turun itu nggak tiba-tiba, Pak. Al-Quran itu nggak tiba-tiba. Semua ayat yang turun itu masih ada peristiwa yang menyertai dan itu bersifat universal, berlaku hingga kini sampai sekarang. Kalau Al-Quran itu ditafsirkan hanya teksnya tanpa melibatkan peristiwa yang menyertai, maka Al-Quran itu sangat sementara. Contohnya misalkan begini, Pak. Di Al-Quran itu ada namanya surat Quraisy. Mindset kita Quraisy itu nama suku. Sukunya siapa? Muhammad. Wajar kalau kemudian ada nama surat Quraisy. Yang membawa Quran karena orang Muhammad, suku Quraisy, wajar. Dan itu sangat sektoral sekali, kecil. Coba kalau kita buka sejarah, kenapa kok ada nama Quraisy? Dulu itu namanya Mbah Abdi Manaf, itu kakek buyutnya Nabi. Itu punya anak 4, Pak, laki-laki.
Abdi Manaf itu punya anak 4. Hashim, Naufal, Muthalib, sama Abdi Syams. Sejarah loh Pak, diwaca. Sekarang untuk mengakses sejarah itu nggak sulit. Ada orang yang paling pintar hari ini, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Google. Paling alim itu Pak. Paling alim sampean sing duwe HP, Syekh Google paham. Sampean takut Pak Kiai, saya bingung. Pemene kene stroke. Walah ora ngerti we. Orang ngerti. Abdi Manaf ini punya anak 4. 4 anak ini dididik apa? Bisnis Pak. Jadi ternyata anaknya Abdi Manaf itu nggak ada yang dididik jadi kiai, itu nggak ada. Dididik menjadi bisnismen. Baik Kanjeng Nabi itu. Leh, kowe tak pondokne nang Gontor ben nggak ada itu. Jadi sekarang kalau ada orang Islam kowe tak pondokne ben kiai itu malah tujuan yang sangat dangkal. Sing penake dadi pedagang terus dadi kiai penak. Lek dadi kiai terus pedagang susah. Susah umatnya dijual kadang-kadang. Loh ini fakta dulu. Saya ini mulai procot di kiai yo, Pak. Mau bantah gimana? Saya lahir procot, sing anaknya saya tuh kiai. Jadi kiai turu, saya ini jadi turunannya kan gitu loh, Pak. Jadi yang bagus itu jadi pedagang dulu terus jadi kiai. Kayak Pak Adi ini. Pak Adi ini kan mau sugih janjane. Kayak mau ngarep kecil itu, lek cara aku kecil kok iki. Wis dibubrai kabeh ke pondok selesai gitu loh, Pak. Kecil ngono kuwi. Wong sugih jadi dengan pensiun karek meneng meteti ngene wis karek pira sawulan meneng gitu kuwi engko. Jadi dididik pedagang. Ketika sudah mapan jadi bisnismen, Hashim itu ditugaskan untuk delegasi dagang ke arah Irak, Eropa, Pak. Makanya wajar kalau kemudian Islam itu sudah masuk ke Inggris zaman Nabi. Karena jalur perdagangan sudah dibangun oleh mbahnya dulu, Mbah Hashim. Wajar, Pak, wajar ini enggak. Dan jalur itu kan tembus, enggak pakai laut. Enggak pakai laut. Perjalanannya pendek dan itu sudah pernah dilewati oleh lalu lintas Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim dulu kan lalu lintasnya kan di situ. Palestina sampai Mekah itu lalu lintasnya 3.000-2.500 km itu baku ya. Nyapa mlaku krana ya ngopeni mbok enom. Dadi haji iki jangan marani mbok enom. Jadi gitu loh, Pak. Guyon, Pak. Loh ini fakta dulu, fakta loh. Kita ngomong fakta sejarah. Nah kemudian Naufal itu dididik untuk berdagang ke arah Irak, itu masuk ke daerah Cina, Asia Tengah, Rusia. Makanya Islam itu sudah masuk ke Asia Tengah itu sudah zaman dulu, Pak. Islam itu masuk di Cina itu sudah ada. Orang saya gitu. Jadi saya kira wong Cina kok masuk Islam, rasa kaget. Ini malah sing kaget ngapa kok gak Islam itu loh, Pak. Karena dulu itu Cina itu sudah dimasuki Islam zaman Nabi. Kemudian Abdi Syams itu dididik berbisnis ke arah Afrika, mulai dari Somalia, Eritrea sampai ke Mauritania, berbatasan dengan Gibraltar Spanyol sana. Nah Abdul Muthalib dididik berbisnis ke arah timur, ke Yaman sampai ke Indonesia sini, Pak, sampai teko. Makanya kalian lihat sampai nang timur sudah ada orang Islam di sana. Perdana menterinya itu loh pernah orang Islam namanya Mar'i Al-Katiri, Arab di sana. Sampean tahu ke Papua itu sudah Islam sebelum Belanda. Di Fak-Fak sana sampean golek jejak Islam sudah sejak abad ke-13 sudah ada. Bahkan kalau sampean tahu Dewan Adat Papua itu sekretaris jenderalnya itu Arab, namanya Hamid Soleh Al-Hamid. Ya. Itu di sana Al-Hamid. Jadi artinya apa? Islam itu Masya Allah. Jadi kalau kemudian Quraisy itu kenapa disebut Quraisy? Karena jejak sejarahnya itu syarat dengan perdagangan. Maka karena syarat dengan perdagangan itulah suku itu disebut suku Quraisy. Quraisy itu artinya uang. Dari kata kursun artinya uang. Ditashir menjadi Quraisy. Jadi sebenarnya kalau kita baca li'ilah fi Quraisyin itu sebenarnya ayat yang mengisahkan, menggambarkan, menyampaikan kepada kita bagaimanakah cara kita memperoleh uang. Dan ternyata uang itu mendapat penghargaan khusus di Al-Quran, diberi nama Quraisy. Ku sampean buka enek kabeh. Ora percaya ya Google. Lho nah saiki wis ora usah takon-takon. Hingga pada posisi ini kita tahu masuk surga juga pakai uang, masuk neraka juga pakai
uang. Nggak ada yang gratis, Pak. Nggak ada yang gratis. Sampai lihat yang hari ini sebagai terdakwa di depan pengadilan karena tuduhan korupsi, itu kan hanya untuk membeli neraka toh dia itu, Pak. Untuk membeli neraka dengan miliaran dia ambil, lalu dia itu membeli neraka itu dengan cara untuk judi, untuk main perempuan, macam-macam. Gak gratis, dikira neraka gratis. Ke surga juga gak gratis. Lho Pak Adi arep nang Mekah, kan golek swarga iku. Kayak kabare Al-Hajjul Mabrur, laisa lahul jannah, laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur gak ono walesane kecuali surga. Sing digolek kan swarga. Surga. Kalau saya sudah dapat surga, kasur 3. Nah. Hah? Ya itu gampang. Gampang itu hanya istilah saja. Mau 3, mau 4, istilah. Nah, artinya gini, Pak. Artinya ke surga itu juga beli. Ini enggak gratis, Pak. Enggak gratis. Piro kan? 38 kali 2 kan begitu. Tambah mertua, Masya Allah. Bayar dewe. Nah, semua itu bayar, Pak. 38 juta itu yang dibayarkan kepada negara. Lah ngundang sampean iki buka duit iki. Tenan ngundang sampean ya duit. Shootingane piro jan kuwi. Dihitung kabeh iki mau piro. Kurang sangunemu balik. Itu loh. Loh, sekarang tuh sampean ngundang balik gratisan. Ya lucu toh, Pak. Bukan apa-apa, hargailah dengan uang. Itu profesional namanya, Bos. Loh, itu profesional. Kita nggak ngomong apa-apa, profesional. Saya ini kemana-mana naik pesawat, gitu. Saya ini kadang-kadang merasa terhina, Pak. Betul, saya terhina. Sama panitia ngundang di satu tempat, ditidurkan hotel Melati, saya terhina. Saya pindah, Mas, di sini mana hotel berbintang? Loh kenapa? Saya tak beli sendiri. Loh kenapa? Loh kiai mbok lobrok nih hotel Melati. Kayak jam 12 akeh wong dodok-dodok terus piye jajan? Kan yang menghina kiai itu. Saya ngomong sama panitia itu, oh mbok turok nih hotel Melati, ngino kiai sampean, Pak. Loh, kalau semudah kiai itu ndak mau tidur ndak masalah. Tapi saya sering ngomong, yang profesional. Saya ini ninggalkan pondok berapa orang, lalu sampean ngundang saya ke sini. Itu jangan sampean pikirkan sekedar ngundang saja. Kadang-kadang kita itu untuk urusan anak sekian juta kita bayari sampai dipanggil jalur mandiri perguruan tinggi loh, bangga. Wah, aku mlebu nang UI mandiri artinya golek duit becekan kayak dosen nih. Ngono golek bangga, 100 juta berangkat. Lah kiai diundang terima hotel Melati. Kasurin di Lembok. Wah. Kayak sing di hotel kan. Jadi artinya gini loh, Pak, hargai. Mari Pak Muhammad. Nah, ini Bapak Kepala penduduk kita ini, Masya Allah. Berapa jumlah anak tahu ini? Mari Ji, Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung yakul Ji. Ya, langsung Ji. Jadi di sini kenapa? Karena uang itu di sini kelihatan membeli, Pak. Di situ kures itu artinya uang. Makanya untuk ke surga itu harus membeli. Membeli, Pak. Membeli. Oh, monggo Pak Min. Masya Allah, ini kepala saya ini, Masya Allah. Karena calon profesor, sing gilap ngarep, Pak. Monggo. Monggo, langsung. Jadi di sini. Jadi ke surga itu ternyata harus beli, Pak, nggak ada gratis, Pak. Makanya rukun Islam itu yang 5, sama ndelok sing gratis apa aja? Syahadat tok, Pak. Syahadat tok. Asyhadu an la ilaha illallah. Liyane salat beli, Pak. Apa pakaian gak tuku? Ngenteni DKI, nemen-men sampean dadi wong Islam. Loh, ini fakta loh, Pak. Makanya memahami Islam itu jangan teksnya, tapi konteksnya disertakan. Kalau kita diperintahkan haji, berarti kita diperintahkan untuk memenuhi syarat haji. Apa? Punya duit. Berarti hukumnya sama dengan hukum wudhu. Hukum wudhu itu sunat, gak wajib, gak ada wudhu wajib itu. Kenapa wudhu menjadi wajib? Karena nempel untuk menyempurnakan pekerjaan wajib. Yang wajib itu sholatnya, bukan wudhunya. Tapi karena dalam sholat disertakan suci dan suci harus berwudu, maka wudu menjadi wajib. Ini dalam usul fikih namanya layatimul wajib illa bil wajib. Sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib karena menyempurnakan yang wajib.
Haji wajib, golek duit gak wajib. Tapi apa enek haji tanpa duit? Ini dulu. Ini dipahami. Ayo. Dibuka. Jadi kalau ada perintah haji, bukan hajinya yang dilihat. Bagaimana saya bisa haji? Oh, saya harus punya duit. Makanya saya harus kerja. Saya harus ikhtiar. Soal ento, alhamdulillah gak ento nasib. Loh, ini penting loh, Pak. Zakat itu wajib, mulai duit enggak wajib. Tapi apa enak zakat tanpa duit? Monggo. Yang zakat tanpa duit. Lain dengan sedekah. Kalimatun thayyibatun sedekah. Hanya dengan ngomong yang baik sudah selesai. Tapi kalau zakat pasti nganggo duit. Lah sekarang pertanyaannya, duit itu didapat dari mana? Dari ikhtiar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kosakata bisnis di dalam kontrak antara manusia dengan dia. Gak gratis loh bisnis itu. Ayatnya, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di situ Allah menggunakan kata istara. Istara itu artinya upaya bisnis, membeli. Kenapa kok istara tidak syara? Kalau syara itu satu, tunggal, membeli. Tapi kalau istara terjadi transaksi dua pihak karena sudah menjadi rubai. Bahasa Arab itu dari huruf asli 3 menjadi 4 itu mesti ada maksud. Ada dua orang yang sedang melakukan transaksi. Fa'ala itu beda dengan ifta'ala. Kalau fa'ala berbuat, tapi ifta'ala proses terjadinya perbuatan. Di situ ada dua belah pihak. Makanya belajar agama itu, kata Uma Irama kepada anaknya namanya Ridho, kamu kalau kepingin penyanyi dangdut bagus, belajar lagu India. Karena asalnya dangdut itu dari India. Ngomong ini mungkin ngomong, oh, kok Pak Yai ngomongin dangdut gak oleh bid'ah. Ini hanya referensi. Belajar Islam itu kalau kepingin komplit, ya titik-titik ngerti bahasa Arab, titik-titik ngerti kosakata Arab. Terus kemudian membaca, terus ngerungok nih, ojo ujuk-ujuk teksnya dibaca tanpa menyertakan konteks, jangan. Kenapa ada Quraisy? Ini sejarahnya panjang karena mengabadikan satu tradisi bisnis yang sudah diwarisi oleh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tradisi ini dihormati karena dari sinilah kemudian muncul ayat innallahas taro. Dan ini enggak tiba-tiba loh, Pak. Enggak tiba-tiba. Kenapa kok kemudian orang yang tinggal di Makkah itu disebut Quraisy dan naluri dagangnya tinggi? Karena di sana sumber daya alamnya enggak ada, Pak. Karena enggak ada, maka bisnis menjadi pilihan utama. Tapi kemudian disitulah kemudian kita membaca ada namanya ayat wiraswasta. Ayat wiraswasta itu ada apa itu? Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Itu ayat wiraswasta, Pak. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah menyediakan rizkinya. Maka ini dibuktikan oleh bagaimana sejarah Ibrahim sampai di Mekah. Ini wirausaha loh, ngelmu entrepreneur. Kalau kita disuruh milih bertempat tinggal, tentu cari tempat tinggal yang hunian infrastrukturnya sudah tersedia. Bagaimana jalannya? Sudah beraspal? Bagaimana sumber airnya? Bagaimana dengan rumah sakit? Bagaimana dengan pendidikan? Bagaimana dengan pasar? Itu menjadi pilihan kita. Tapi kenapa Nabi Ibrahim itu ditempatkan di daerah yang belum ada infrastruktur? Namanya biwadin ghairi dzi zar'in. Di tempat yang kering, tidak ada sumber-sumber kehidupan. Itu berarti Nabi Ibrahim ditantang untuk menjadikan batu itu menjadi emas. Ditantang untuk menjadi entrepreneur, Pak. Kalau kita itu diterjunkan di daerah basah yang sumber daya alamnya sudah tinggal ngeduk, kita nggak perlu mikir, Pak. Tapi di daerah yang masih penuh tantangan seperti Makkah ketika itu, tentu Allah punya rencana. Dan itu pesannya untuk kita semua. Hendaklah jangan mencari tempat yang basah saja. Bahwa dulu nenek moyang kita itu datang ke Banyuwangi, melaku sikil, Pak, ke Mataraman sana, Pak. Orang kok tiba-tiba mbah saya itu dari Blitar ke sini itu bawa beduk, tuh beduknya di style masih ada. Melaku, Pak. Nang Bunin Tawangalun tuh. Kan ada masjid itu. Itu yang bawa mbak saya itu. Tak
tanyakan kepada mbah-mbah pakai apa? Jalan kaki nggawa beduk. Loh kenapa beduk? Krono ini tondo. Masih ada. Jadi hari ini kita bisa enak gini karena mbah kita dulu itu memakai filosofinya Nabi Ibrahim biwadin ghairi zair, enggak tiba-tiba. Coba lihat, anaknya orang kaya belum tentu tetap mewarisi kekayaan karena enggak punya jiwa entrepreneur. Bahwa kemudian kita kaya karena ada entrepreneurship dan itu ada pada diri Ibrahim. Dan dulu Mekah itu kering kerontang, Pak. Menjadi seperti sekarang karena doanya Ibrahim dulu. Gusti, kula njaluk sok daerah niki keturunan kula iso salat, iso ngibadah, tur wong padha condong atine tahu. Iso rene. Jadi Mbah Adi ini rono untuk panggilan Mbah Ibrahim. Nyapa Mbah Ibrahim rono? Lah, karena menggunakan filosofi entrepreneurship. Orang wira swasta itu berpikir impossible itu bagaimana menjadi possible. Hari ini Amerika sudah menemukan tempat yang sama dengan bumi, namanya Kepler. Kemarin si Hawking itu, ahli fisika itu sudah mengatakan umat manusia itu akhir milenium ini jadi tahun 2100 wis entek, Pak. Jadi mau tahun 2050 ora penting kuwi. Wis kiamat. Asumsinya ada 3, bencana sosial, bencana alam, dan juga bencana asteroid. Jadi ada asteroid sebesar Pulau Bali yang sekarang menuju ke sini. Insya Allah hadir di sini tahun 2030-an, katanya begitu. Kalau atmosfer kita tidak mampu melindungi, jebol daerah kita, entek. Sama delok Tianjin itu, Cina yang sekarang meledos itu hanya dari bahan kimia yang terbakar. Koyok ngono lah asteroid, wedi loh Pak. Kuwedi Pak. Nah, si Hawking itu menyarankan carilah tempat lain di muka bumi ini yang sama di atmosfer lain. Loh, apa mungkin? Ya mungkin. Apa bisa? Ya bisa. Karena ayatnya wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Ayatnya jelas. Kalau kita bisa melata di sana, kita bisa menciptakan sistem kehidupan baru di sana. Ya iso-iso ae toh. Jangan bilang possible impossible. Disitulah konteks itu disertakan. Nah insya Allah kalau dakwah itu pakai konteks, itu insya Allah delok itu pakai view-nya helikopter, Pak. Kebetulan saya ini punya kartu, sampai sekarang punya itu nomor baku Muhammadiyah itu saya punya, Pak. Sampai sekarang itu saya punya, tak undi-undi. Dan anak-anak saya itu banyak yang sekolahnya mesti Muhammadiyah, mesti itu. Di samping pondok pesantren juga Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah ada, SD Muhammadiyah ada, komplit. Kenapa? Karena saya berpikir ini bukan persoalan perbedaan, tapi persoalan area tugas saja. Kalau kemudian kita bisa komunikasi, saya yakin. Karena apa? Hari ini banyak loh saudara-saudara kita yang untuk sholat saja sulit, Pak. Sulit. Seperti kalau di Myanmar, Jumatan gak oleh, Pak. Kita di sini gegeran, konco kita itu loh di India posol kemarin gak oleh pegawai. Ada juga diskriminasi agama, wong Islam gak oleh jadi pegawai. Karena apa? Produktivitasnya rendah. Bolak-balik tinggali sholat. Loh, ini banyak saudara-saudara kita seperti itu. Maka di sini kekuatan kita jangan berburu di dalam kebun binatang. Kalau berburu di kebun binatang nggak perlu pakai ilmu, tapi berburu di belantara hutan itu perlu nyali, Pak. Disitulah pentingnya. Pentingnya di situ. Nah, jamaah rahimakumullah. Saya pikir sudah tidak penting apa golongan kita, apa baju kita, tapi yang penting bagaimana al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan kita bersama-sama. Kita tidak perlu sok pahlawan membela Islam, tidak perlu. Islam itu nggak usah saman belo, saman jarne yang dibela Gusti Allah, Pak. Justru yang perlu dibela itu kita, Pak. Islam zaman jarne. Contoh, waktu mau diserbu Abraha, Abdul Muthalib itu hanya menyikapi, ya wis, apa nyerbu, tak tinggal ngaleng enek sing jaga kok. Kenapa kita sok jadi pahlawan? Bela Islam. Kenapa? Koyok yo. Wong kita ini belum tentu iman kita ini terjaga sampai mati. Belum tentu. Di Tanggul itu ada pulang haji murtad, itu ada, Pak.
Krono loro gak ana sing iso nambani, go nang pastur waras. Kae lho warung nang arah stasiun itu pinggir jalan itu mantan Pak Kaji itu. Siapa yang bisa menjaga iman kita? Jadi hari ini kita berlomba-lomba bukan bagaimana membela Islam, tapi bagaimana kita berlomba-lomba diakui sebagai muslim. Itu saja. Itu sudah prestasi, Pak. Bagaimana kita bisa diakui sebagai muslim? Tandanya gampang. Angger sahadate podo selesai. Soal salate gak podo, wis ben-bene kono lah mungkin rong pateng dek. Ngono. Urung pateng enek wong Islam rong patek seneng salat. Ya ngongkon Mas Tabligh iki kon marani. Suregep iki. Pokoknya kalau ada masjid kok sepi, undang saudara-saudara kita. Wis dadi pasukan Kopassusnya. Siap tuh ya Mas Rahman ya. Siap berkunjung. Sampean kok gelem berkunjung kono-kono? Gak gelem. Gak gelem, kesel sampean. Apa enek wong Muhammadiyah berkunjung satu, ayo Kang salat enek. NU gak gelem ya. Sing gelem iki tok. Ayo. Ki ora izin. Ora izin awake kan iso izin tok, gengsi. Barang wis enek, Pak. Enek. Jenggot lho gengsi awake dhewe iki, Pak. Dicukur klimis ngono ben kaya Jokowi kakoh-kakoh. Kadang-kadang kan gitu. Kalau kepengen ini Masya Allah saudara-saudara kita ini, wah kono anu. Seneng saya ini Abdurrahman ini anak saya. Kamu tuh pokoknya ora tak anggap berhasil lek wong sak krikilan rung gelem jamaah titik gagal. Kowe arep ngalor ngidul kono lek wong krikilan gurung jamaah urung tak aku santri ku nae lho coba gitu Pak. Enak-enakan saja itu sekarang. Jadi kita ini sekarang berusaha bukan membela Islam. Biarlah Islam itu sudah ada yang punya namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berlomba-lomba piye diakui dadi wong Islam. Itu loh yang penting. Ojo sok jadi pahlawan kita itu. Saman jarno loh. Coba kasus September itu. Ya, kasus September itu meledak itu loh gedung-gedung Amerika. Itu kan asumsinya Islam itu kan mingslep di Amerika. Malah wakeh. Mingslep. Seperti sekarang isu-isu radikalisasi disematkan Islam tambah berkembang. Caranya gampang. Eropa itu takutnya kepada Islam itu satu, salah satunya politik populasi, Pak. Anaknya akeh. India itu kemarin PM India itu sudah membuat ratifikasi undang-undang wong Islam kudu manut negara, anak kudu loro. Lah wong Islam rata-rata anake 5 lho, Pak. Turki itu menjadi penjajah Eropa hari ini. Jerman, Prancis, Inggris wedi karo Turki karena punya populasi. Anake wong Turki rata-rata lebih kok 5. Sedangkan wong Inggris sitoke menggeh-menggeh, Pak. Loh ini jelas, loh ini yang dikatakan Nabi, duwe tanah salung gaya keturunan sing akeh. Saya ini sudah 15, Pak. Sudah gaya saya ini. Sampai piro kur loro ta? Loro saya di 15 sudah. Saya mati, saya punya 15, nanti punya anak-anak 15 kali 15. Coba piro sampean? Wedi pisan. Ini penting, Pak. Jadi sudah diatur sama Allah. Politiknya apa? Tanah kahu, tanah salu, nikah dan berketurunanlah. Makanya sampai syirik loh, Pak. Kalau hanya 2 karena takut tidak makan itu syirik. Itulah yang disebut antakluta, aulad khosyata imlak. Takut memberi makan kepada anak itu karena takut memberi makan itu syirik. Jadi kita ini yang penting bukan anak, yang penting kan produsennya anak itu tuh, Pak. Angker produsennya menarik kan dua anak terus. Ini penting, Pak. Penting. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kembali kepada persoalan awal bahwa surga ini dibeli, Pak. Beliau ini hari ini membeli surga, Pak. Beliau ini kayak Pak Harto. Satu-satunya presiden yang punya nyali kuat itu Pak Harto. Pak Harto itu pernah haji itu sak anake sak putune bareng, Pak. Bayangkan negara ditinggalkan dalam keadaan sebegitu rupa. Sak anak sak putune, mau pesawatnya dibom lah sentek itu, Pak. Pak. Itu satu kehebatan. Makanya jangan menyalahkan yang dulu-dulu. Pak Harto itu ya apike ya akeh, Pak. Artinya apa? Satu keberanian. Beliau keberanian. Ini nanti rumahnya siapa? Di pas kunci saya. Wah, ini beliau ini meninggalkan rumah, membuang 38 kali 2. Kan wis entuk avansasi tok itu, Pak. Anyar itu, Pak. Kok di gua tinggi kaji. Kan gitu toh bahasanya. Inilah yang kita sebut surga pun juga membeli. Untuk bisa membeli surga yang paling tinggi itu sederhana. Sampeyan kepengin swarga sing paling dhuwur. Sing paling dhuwur.
Sing paling mewah. Kalau bintang 5 plus 6. Jadi bintang 5 plus 6 kalau hotel. Ada caranya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Loh, sing dawuh Gusti Allah dhewe. Sekali-kali, lan itu sekali-kali, artinya tidak ada upaya lain kecuali itu, gitu loh Pak. Sekali-kali kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Albir itu namanya kebaikan tanpa cacat. Kebaikan itu ada yang pakai cacat loh Pak. Contoh begini, wah itu keluarga baik, sayang nggak tuh anak, gitu ada gitu. Kan masih ada sayang Pak. Ada kebaikan itu masih cacat. Itu keluarga baik tapi anak sing nomor loro tambeng ya lah gitu loh. Ini kebaikan yang sempurna yang nggak ada cacat sama sekali itu albir. Kalau kebaikan masih ada catatan-catatan tuh namanya hasan, khair, thayyib itu masih ada catatan. Dalam Al-Qur'an tuh kosakata baik itu banyak Pak. Ada khair, ada hasan, ada thayyib. Ada, makanya bahasa Arab itu didelok sih. Ada kata hasan dan khair ketemu. Gitu ada. Ada ma'ruf, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ma'ruf juga diartikan baik, ihsan juga baik, ketemu dalam satu kata. Iki kuliah tafsir apa piye janjane mau? Ya. Jadi baik itu dalam beberapa ayat itu beda-beda. Nah, kumpulan dari kebaikan yang itu tidak ada cacat sama sekali, itu namanya albirru. Itu sudah baik Pak. Hingga kalau orang disebut bir itu sudah gak ada cacatnya sama sekali, noda kecil tidak ada Pak. Makanya kalau kemudian kecuali bir bintang, bir angker itu juga aja Pak. Jadi bir ini sempurna sekali. Jadi kalau kita ingin baiknya sempurna tanpa cacat, banyak loh perbaikan termasuk. Tapi seenek tapi ini loh Pak, seenek Pak. Kadang-kadang gitu. Wih apik wis sugih iya. Bojone ayu iya, anake apik-apik iya. Tapi aku krungu-krungu sing lanang iki jon judes sing wedok apik kok sing lanang mesti turu nang ngarepan kadang-kadang ngono kuwi. Gak main buka lawang. Sik enek catatan sik enek. Akeh lho wong lanang gak main buka lawang tuh akeh. Sing wedok bengok-bengok akeh, Pak. Wong ngrasani apik tapi. Ya gitu loh. Nah, kalau bir itu enggak ada tapinya. Enggak ada catatannya. Makanya Allah mengatakan albir itu lan tanalul birra. Jadi kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sampai kalian berani mendermakan, menginfakkan, memberikan sesuatu yang paling kalian hargai kepada orang lain. Nah, apa di dunia ini yang paling kita hargai? Salah satunya adalah uang. Dompet sampean itu Pak, ada pecahan 100, 50, 10.000, 1.000. Sampean Jumatan, kaleng tuh keliling. Yang sampean ambil yang paling ringan menurut sampean mana? Sampean, alhamdulillah, yakin, janji loh Pak, janji. Sampean timbel pokoknya sampean tenang. Pokoknya lek sana timbel sampean lek wani sing 100. Ayo pokoknya. Tenang. Jadi yang paling ringan itu umum saja. 100.000 itu paling berat lah, paling abot. Tapi kalau kita paksa lalu kita cemplung nih nang kaleng, itulah yang disebut lantanalul birra. Ada pilihan Pak, ada pilihan. Kalau 1000 kabeh juga enek pilihane Pak, kecuali kabeh dilebokne, itu loh Pak. Ini tadi. Jadi bir itu adalah sesuatu yang kebaikan tanpa noda, tanpa cacat. Makanya anak yang baik berbakti kepada orang tua bahasanya birrul waliden, bukan husnul waliden loh Pak. Bukan khairul waliden, bukan thayyib waliden, bukan ma'ruf waliden, tapi birrul waliden. Dikongkon manut, ora dikongkon dongakne, anak baik, birrul waliden. Nah, kemudian haji yang baik namanya bukan haji hasan, Pak. Bukan haji thayyib, tapi haji mabrur. Ini loh ketemunya di sini. Kenapa kok istilahnya bukan haji ma'ruf, bukan haji hasan? Sebab kalau hasan itu baik tapi masih ada titik kecil yang mengongkar kata delalah tapi gitu loh, Pak. Tapi kalau bir itu sempurna semuanya, sempurna, gak ono cacatnya sama sekali. Makanya untuk mengukur kesempurnaan kebaikan itu, kalau kita sudah berani
mengeluarkan apa yang paling kita hargai untuk orang lain. Beliau 38 juta, bukan untuk pribadi beliau, tapi dikembalikan kepada yang punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun Gusti kula kayak ini sampean pun. Nah, inilah modal untuk haji mabrur. Aja njaluk ganti, Pak. Nggo rono karo nggo rokok dodolan. Ngono kuwi lha. Akeh ngono kadang-kadang nggo rokok dodolan aja sampe. Nggo sarung dodolan. Kula anake nggo rono wis haji ya haji gitu aja ya. Nah, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan beliau pulangnya nanti haji mabrur dibawanya semuanya. Amin. Haji mabrur kabeh awake dhewe sing durung haji saged haji, Pak nggih. Amin. Alhamdulillah. Amin. Kita muga-muga urip kita baik yang sempurna, Pak nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.